Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bapak dalam kali ini video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 yang pada mana hari ini kita akan masuk kepada materi berikutnya yaitu tentang berakhirnya alam semesta dengan subjudul iman kepada hari kiamat. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu, apa kabar anak Bapak semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua anak-anak Bapak bersama keluarga di rumah sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pada hari ini dalam video pembelajaran kali ini materi kita iman kepada hari kiamat. Ini adalah indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu makna hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama kita akan masuk kepada ranah makna iman kepada hari akhir. Ini ada tanda tanya besar. Pertanyaannya apakah itu iman? Anak-anak Bapak tahu semuanya? Oke, iman artinya ya bagus percaya. Iman itu artinya percaya atau iman itu artinya yakin. Tasdiqu biqalbi, kata Nabi. Membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, mengucapkannya dengan lisan, wa a'malu bil arkan, mengerjakannya dengan amal perbuatan. Itulah iman, bukan hanya sekedar kita mengucapkannya dalam mulut atau mungkin kita hanya bilang aku beriman karena di dalam hatiku aku yakin. Nah, tapi harus ada pembuktian yang lain. Apa itu? Melakukan atau cerminkan keimanan itu dalam perbuatan sehari-hari. Itulah rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Kita review lagi ya. Iman kepada Allah yang pertama. Iman kepada malaikat yang kedua. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Bagus. Yang keempat, iman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul. Iman yang kelima, kepada hari kiamat. Inilah yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Iman yang terakhir, ya iman kepada qada baik dan qada buruk. Ya. Oke, itulah rukun iman. Kalau kita mengaku beriman, itu artinya kita harus meyakini dengan sepenuh hati keenam-enam rukun iman ini. Kalau kita mengingkari salah satu rukun iman yang 6 ini, itu artinya kita belum beriman sebagai umat Islam. Oke, kita lanjutkan. Kesempatan kali ini kita mempelajari tentang hari akhir atau hari kiamat. Ini ada gambaran alam yang akan dilalui oleh manusia ketika mereka hidup sampai mereka meninggal. Oke, kita lihat yang pertama, ada namanya alam ruh. Alam ruh ini apa artinya? Alam di mana ruh manusia disiapkan Allah. Sebelum manusia itu masuk ke alam rahim ibunya atau alam kandungan, manusia itu Allah takdirkan, sudah Allah kumpulkan berbentuk roh, ya, berbentuk ruh. Nah, lalu Allah menghendaki manusia itu untuk lahir. Nah, bagaimana manusia itu lahir? Pertama, dia akan masuk ke dalam alam rahim. Allah tiupkan ruh itu ke dalam kandungan. Itu adalah namanya alam rahim atau alam kandungan. Lalu ketika manusia itu lahir dari kandungan, sampai mana manusia itu anak-anak apa?
Iya, masuk dia, keluar dia ke dalam dunia. Lahir dia entah di rumah sakit, entah di rumah bidan. Nah, itulah ketika dia lahir ke dunia. Manusia dilahirkan dan mengumpulkan amal sebanyak-banyak. Hidup dia puluhan tahun atau hidup dia muda ketika SMP atau ketika SD, dia Allah berkehendak mengambil nyawanya, lalu dia pindah lagi alam. Kemana dia? Ke alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Lalu setelah masuk ke alam kubur, nah, manusia itu istirahat di alam kubur sesuai dengan amalnya. Entah dia diazab, entah dia diberi siksa, diberi nikmat oleh Allah, sampai waktunya nanti datang hari kiamat, lalu menuju alam akhirat. Ini nanti ada juga fasenya ini, alam akhirat. Sampai nanti ke kehidupan yang kekal abadi, yaitu antara surga dan neraka. Ya, kita lanjutkan. Itu sebagai gambaran saja tadi. Kita masuk ke sub materi kita. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu iman kepada hari akhir? Yaitu percaya atau yakin akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya setelah hidup di dunia. Hidup di dunia. Artinya apa? Kita harus yakin, harus percaya bahwasanya setelah kita hidup di dunia, ada kehidupan yang abadi, yang sebenar-benarnya hidup, yaitu kehidupan alam akhirat. Ya, itu dia iman kepada hari akhir. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa gambar diambil dari buku paket. Ya, yang pertama ada apa ini? Gunung, gunung meletus, ada larva ini. Gambar kedua apa? Ya, banjir, bagus. Gambar ketiga, rumah kebakaran. Ya, gambar keempat, gempa bumi. Ya, bagus. Jadi kira-kira kalau kita melihat empat gambar ini, apa ini? Termasuk kejadian apa? Pak mau tanya. Iya, bagus. Musibah. Ah, apa? Ya, bencana. Betul. Gunung meletus akan mendatangkan korban jiwa, korban harta. Banjir juga seperti itu. Kebakaran juga akan menghanguskan rumah. Gempa bumi ya akan meruntuhkan rumah, merusak jalan, membuat longsor dan segala macamnya. Berarti itu semua adalah apa kira-kira? Ya, kehendak Allah. Bagus. Kehendak Allah, musibah dari Allah. Bagus. Nah, kalau kaitannya dengan kiamat atau hari akhir bagaimana? Ya, bagus. Ini merupakan gambaran kecil dari hari kiamat. Ini gambaran kecil terjadinya hari kiamat. Nah, bayangkan nanti kalau seandainya kiamat benar-benar akan datang. Apakah akan seperti ini? Bisa jadi. Bisa jadi akan seperti ini, bahkan lebih dari ini. Oke, kita lanjutkan. Surat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak dalil yang menyatakan dan menceritakan bagaimana kisah atau kejadian hari kiamat itu akan terjadi. Nah, di dalam juz 30 yang mungkin anak Bapak sudah banyak yang hafal, itu banyak ayat tentang kiamat. Ada kalau kita tulis di sini, ada namanya surat Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah artinya? Hari kiamat. Bagus. Yang kedua ada Al-Zalzalah. Apa arti Al-Zalzalah? Guncangan yang dahsyat. Ya. Nah, ini Al-Qiyamah pada juz 29 ya. Ya. Juz 29 Al-Qiyamah, hari kiamat. Ini juga dalam surat Al-Hajj. Di dalam surat-surat yang lain juga banyak itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga banyak surat yang memang dinamakan dengan hari kiamat.
Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, apa lagi? Al-Waqi'ah, nah, Al-Ghasyiyah. Di dalam juz 30 saja itu banyak itu. Ya, ada namanya surat Al-Insyiqaq. Apa arti Al-Insyiqaq? Langit terbelah. Al-Infitor, At-Takwir. Nah, takwir, langit digulung. Jadi luar biasa banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Itu artinya apa? Al-Quran saja menceritakan kiamat begitu banyak di dalam Al-Quran, cerita kiamat. Nah, apakah kita sebagai orang yang mengaku dengan iman kita, nah, percaya dengan hari kiamat? Nah, itu artinya iman kita dipertanyakan. Ya, kita review satu-satu. Ada namanya surat Al-Qari'ah. Ini terjemahan tentang surat Al-Qari'ah. Nah, anak Bapak yakin semua anak kelas 6 pasti sudah hafal surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, ini ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama ayat 1. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam hidup yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Itu sedikit tentang surat Al-Qari'ah. Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan upayakan menghafal Al-Qari'ah beserta artinya. Lalu ada surat Al-Zalzalah. Di sini di dalam buku paket kita di review 2 ayat dalam surat Al-Zalzalah. Sebenarnya Al-Zalzalah ini dari ayat pertama sampai habis menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Ya, kita lihat 2 ayat ini saja dulu. Idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi diguncangkan dengan dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itu surat Al-Zalzal. Lalu surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 6. Ya, apa kata Allah? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Apabila mereka bertanya, bila hari kiamat itu? Wa idza bariqal basar. Maka apabila bingung pemandangan dan takut. Nah, nampak manusia itu di wajahnya ketakutan. Wa khasafal qamar. Gelaplah bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan dikumpulkannya matahari dan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia bertanya, kemana kita berlari? Kemana kita akan lari? Kalla la wadha. Awaslah, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Pada hari itu kepada Tuhanmu-nya tempat ketetapan atau tempat kembali. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Kalla la wadha. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin ainal mafar. Diberitahulah kepada manusia pada hari itu apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan
apa yang telah mereka tinggalkan. Nah, kita lanjut. Ada surat Al-Hajj ayat 7. Kita review saja. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Apa kata Allah? Sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di. Oke, kita lanjutkan. Sekarang hari kiamat. Pembagian hari kiamat. Ada berapa hari kiamat itu? Ya, ada dua. Yang pertama kiamat kubro. Yang kedua kiamat sugro. Siapa yang tahu apa itu kiamat kubro? Ya, kiamat besar. Kabir kubro. Kiamat sugro? Nah, kebalikannya, lawannya, yaitu kecil, kiamat kecil. Kita lihat kiamat kecil dulu. Ya, kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Matinya manusia secara alami atau karena bencana. Ada gambar yang kita lihat tadi. Itu artinya kiamat sugro apa kiamat kubro? Kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi. Masuk mana itu? Besar apa kecil? Iya, kiamat kecil. Karena termasuk bencana alam, matinya manusia, apakah itu karena bencana alam, apakah karena mati secara alami. Ya. Itu artinya kiamat sugro. Itu artinya berarti kiamat kecil itu sudah terjadi apa belum saat ini? Ya, sudah. Kiamat kecil itu berarti sudah terjadi dan sudah dialami oleh masing-masing manusia. Ya, ada orang yang keluarganya meninggal, orang tuanya, tetangganya, kakak atau adiknya, kakeknya, neneknya, itu sudah terjadi kiamat kecil pada dirinya. Apalagi bencana alam, terbakar rumah tetangganya, kena rumahnya. Nah, apalagi kena banjir, rumahnya rubuh sebelah karena gempa. Nah, itu artinya kiamat kecil. Yang kedua, kiamat besar. Matinya seluruh manusia dan makhluk dan hancurnya alam semesta. Apakah kiamat besar sudah terjadi? Ah, belum. Ya, inilah yang akan ditunggu umat akhir zaman ya, kiamat besar. Kapan kiamat itu akan datang? Ini pertanyaannya dan pertanyaan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 186, nah ini dia, apa kata Allah? Kapankah terjadinya kiamat itu? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan datang waktunya selain Allah. Kiamat amatlah berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan benar mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat 186. Di kiamat itu tidak diketahui kapan datangnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Bahkan Rasulullah, malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah yang menutupnya. Ya, dan tetapi Allah memberikan tanda-tanda kepada kita bahwasanya kiamat itu akan datang. Kita lanjutkan. Tanda-tanda kecil kiamat. Ya, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil ini sudah terjadi pada zaman ini. Kita lihat ini beberapa tanda-tandanya dan kita lihat kehidupan kita saat ini. Apakah sudah ada apa belum? Ya, yang pertama melimpahnya harta.
orang kaya sudah banyak. Lalu yang kedua enggan menunaikan sedekah. Lalu yang ketiga munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Banyaknya pejabat yang zalim. Nah, perzinahan, minuman keras, obat terlarang. Memperindah atau membangun masjid dengan megah tanpa memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Banyak pembunuhan. Nah, kira-kira dari 8 yang Bapak paparkan ini ada nggak? Nah, ini semua sudah terjadi. Bahkan ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan dengan isyarat aku dan kiamat seperti ini, menunjukkan jari tengah dan jari jari telunjuknya. Apa maksudnya? Nabi mengatakan bahwasanya dirinya dan kiamat itu sangatlah dekat. Itu artinya dari zaman Nabi Muhammad saja, kiamat itu sudah dikatakan sangat dekat. Apalagi kita yang sudah berjarak ribuan tahun dari Nabi Muhammad. Nah, bayangkan itu. Entah di zaman kita terjadinya kiamat itu, atau zaman anak-anak cucu kita. Ya, yang jelas Allah mengisyaratkan supaya kita mempersiapkan diri. Ya, apa lagi? Mana lagi? Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Coba lihat di sekitaran anak Bapak. Masjid dekat rumahnya bagus apa enggak? Pakai AC apa enggak? Jemaahnya kira-kira berapa? Kalau sholat maghrib ada enggak? Penuh. Ah, paling cuma satu saf, dua saf. Mana banyak safnya daripada orangnya? Banyak safnya. Ya, itulah kondisi akhir zaman yang sudah jauh-jauh hari Rasulullah sampaikan dan menjadi tanda-tanda kecil kiamat. Banyak pembunuhan, ini ada lagi, banyak terjadinya kemusyrikan, ya, merajalelanya sadisme, ya, tanpa ampun, orang yang tidak punya hati, ya, orang-orang yang kejam, tanda-tanda kiamat akan dekat. Merajalelanya riba, sifat kikir, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Nah, kira-kira nampak anak sekarang. Bahkan orang yang berjilbab, bawahannya kayak mereka tidak berpakaian, ketat. Nah, itu tidak boleh untuk dipertontonkan. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur atau hoax. Itu adalah tanda-tanda kiamat, kecilnya kiamat. Tanda-tanda kecil. Ya, dan itu sudah nampak. Sekarang kita melanjut tanda-tanda besar kiamat. Nah, mungkin ini ada yang sudah nampak, ada yang belum. Ya, kita lihat. Yang pertama munculnya Dajjal. Apa itu Dajjal? Siapa yang tahu? Ya, Dajjal adalah sesosok manusia yang diberikan Allah ya kelebihan atau perbedaan di antara manusia yang lain. Dajjal ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Dia nanti akan dibangkitkan dengan kekuatan yang tersendiri. Apa contoh kekuatannya? Ya, ada yang bilang dia menguasai cuaca, ada yang bilang dia menguasai ruang dan waktu, bisa berpindah-pindah tempat atau teleportasi. Nah, dalam hitungan detik saja, dalam kedipan mata dia bisa berpindah. Nah, dan banyak lain. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi ya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Ini sudah kita pahami bahwasanya nanti Nabi Isa ini akan muncul. Memang Nabi Isa selama ini kemana? Ya, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah kemana? Ke langit. Jadi ada yang bilang Nabi Isa ini masih hidup sampai saat sekarang. Ada yang bilang Allah matikan dan nanti Allah akan bangkitkan lagi. Nah, wallahu alam. Yang jelas di dalam hadis, di dalam riwayat itu dijelaskan oleh Nabi kita bahwasanya Nabi Isa itu akan diturunkan Allah kembali. Nah,
Yang ketiga munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang pernah dengar? Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu bangsa yang suka merusak. Apapun yang ada di hadapannya, dia akan rusak. Ini berbahaya, sama dengan Dajjal. Lalu yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Biasanya matahari terbit dari mana? Ya, dari timur. Nanti manusia akan tercengang. Matahari ternyata terbit dari barat. Dan itu merupakan tanda-tanda besarnya kiamat. Lalu yang kelima, keluarnya binatang dari perut bumi yang bisa berbicara. Ini lupa nih untuk mengetikkannya ya. Keluarnya binatang dari dalam perut bumi yang dia itu bisa berbicara. Atau disebut dengan dabbah. Nah, itu nama lainnya. Dabbah. Nah, kita lanjutkan. Nama-nama lain hari akhir. Nama lain dari hari akhir ini banyak ya. Di dalam Al-Quran juga banyak. Bahkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, surat, itu nama-nama lain dari hari akhir. Ya, Yaumuddin, As-Sa'ah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Nah, Yaumul Waqi'ah. Ini nama-nama Al-Quran, surat dalam Al-Quran ini. Nah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Yaumul Fasl, Yaumul Jama', Yaumuddin, Malik Yaumuddin, As-Sa'ah. Itu artinya semua adalah berujung pada satu ini, hari kiamat. Ya, Yaumul Waqi'ah, pada peristiwa yang dahsyat. Al-Haqqah, hari yang pasti akan terjadi. Al-Ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Ya, lanjut. Tahapan kehidupan di hari akhir. Kita lihat. Ini nama-nama fase di hari akhir atau hari akhirat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, hari kehancuran. Yaumul Qiyamah ini adalah kiamat kubro. Nah, di Yaumul Qiyamah ini hancurnya seluruh alam semesta. Ya, setelah hancurnya alam semesta, manusia dimatikan semuanya, lalu semua manusia masuk ke alam akhirat. Yang pertama terjadilah Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Kita buka saja semuanya dulu. Ya, tuh, ini perjalanannya. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, lalu Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, lalu Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Ba'ats, lalu manusia akan digiring ke padang mahsyar. Nah, itu makanya namanya Yaumul Mahsyar. Manusia akan dikumpulkan dari seluruh zaman, dari zaman Nabi Adam. Betapa banyaknya manusia di zaman itu. Ya, lalu dikumpulkan menuju Yaumul Hisab. Setelah Yaumul Hisab, apa itu Yaumul Hisab? Ya, hisab itu artinya perhitungan. Ya, lalu masuk ke Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Hari pertimbangan amal, ditimbang seluruh amal kita. Lalu setelah Yaumul Mizan, dari pertimbangan amal itu nanti akan diadili kita masuk ke Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya, apakah nanti kita dibalasi dengan surga atau kita masuk ke neraka? Nah, itulah perjalanan akhirat kita. Oke, ini dia hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, hidup di dunia hanya sementara. Ya, hidup di dunia itu hanya sementara. Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Coba kita lihat satu-satu. Hidup di dunia hanya sementara. Kita pahami hidup di dunia ini kalau manusia kira-kira berapa umurnya paling tua. Kita ambillah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang umur beliau hanya 60-an, 63. Nah, kalau ada orang yang umurnya lebih dari itu atau 70, 80, nah itu artinya sudah hunus. Ya,
Karena umat akhir zaman ini tidak sama dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, yang 80 ratusan tahun, 900 tahun, ya. Kayak zaman-zaman Nabi setelah zaman Nabi Adam, Nabi Nuh kan panjang-panjang umurnya, dia 300 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad, Allah berikan umur yang pendek, tapi Allah sisipkan pahala-pahala di dalam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dengan pahala yang berlipat ganda, sehingga bisa menandingi amalan-amalan orang sebelum-sebelumnya. Nah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang kedua lagi, hikmah beriman kepada hari akhir. Dalam hidup, kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi dengan mengimani hari akhir itu, kita menjadi orang yang optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan semua amalan, melakukan semua pekerjaan dengan perbuatan terbaik. Nah, karena kita yakin bahwasanya kehidupan ini akan berakhir, kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Nah, dengan itu kita termotivasi dan optimis untuk melakukan semuanya dengan perbuatan yang paling baik, maksimal. Nah, yang ketiga, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan mengimani hari akhir, ya, dengan itu kita semakin berhati-hati dan selalu berupaya menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena kita sudah melihat, sudah mengetahui bahwasanya nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya, atau mungkin kita tidak mau masuk surga, diberikan balasan terbaik sama Allah. Makanya banyak orang-orang di dunia ini mereka tidak peduli. Mereka selalu bermaksiat. Mereka melakukan kehidupan ini semaunya saja. Halal haram dihantam saja. Nah, tidak peduli mereka itu artinya mereka entah tidak tahu, entah mereka itu tidak peduli, tahu tapi tidak mau melakukannya, entah bagaimana. Ya, yang jelas karena kita sudah punya ilmu tentang hari akhir, sudah beriman dengan kepada hari akhir, maka hidup kita ini berhati-hati dan mampu menyaring dan menfilter apa saja yang harusnya tidak kita lakukan. Nah, karena kita berhati-hati dan menghindari semua yang Allah larang, agar nanti di kehidupan berikutnya kita menjadi orang yang selamat. Lalu hikmah beriman kepada hari akhir yang keempat, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bertambah yakin kita dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Semua yang terjadi ini, semua fase yang akan kita lewati ini merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Semuanya. Apakah itu namanya nikmat, apakah itu namanya kesengsaraan, merupakan kehendak Allah, merupakan kekuasaan Allah. Terjadinya kiamat kecil, terjadinya nanti kiamat besar, itu merupakan bentuk dari kebesaran Allah sehingga iman kita bertambah. Ya, semakin taat kita kepada Allah. Ya, itulah 4 hikmah beriman kepada hari akhir. Cermatilah gambar berikut. Nah, ini gambar yang tadi ini ya, mirip. Coba lihat gambar pertama, ada kereta api dan mobil bertabrakan. Gambar kedua, gunung meletus. Gambar ketiga, bencana banjir. Gambar keempat, orang hanyut. Gambar kelima, ada orang meninggal di dalam keranda. Kira-kira 5 gambar ini gambaran kiamat sugro apa kiamat kubro? Ya, bagus. Kiamat sugro. Nah, bagus. Sampai di sini anak-anak Bapak paham? Ya, insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut. Ini ada latihan. Silahkan anak Bapak screenshot ini. Jadikan ini PR. Nanti pertemuan tatap muka berikutnya di sekolah, Bapak akan tagih dan jawab dengan lengkap.
soal yang Bapak berikan ini. Jelaskan arti hari kiamat, sebutkan 4 contoh kiamat sugro, gambarnya tadi ada kan? Sebutkan 4 tanda kiamat, datangnya hari kiamat, sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat, sebutkan 4 perbedaan sugro dan kiamat kubro. Nah, oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak Bapak termotivasi dengan pembelajaran yang agak berbeda Bapak buat saat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak akan membuat video berikutnya supaya anak Bapak merasa berbeda dan semakin kuat motivasinya untuk melaksanakan pembelajaran PAI secara maksimal, optimal, dan efektif. Oke, mudah-mudahan anak Bapak senang dan semakin semangat. Kita akhiri saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi